selama hampir 3 tahun aku tinggal sini, aku jarang banget Inggris, negara yang terkenal karena sejarahnya, kerajaannya, sepak bolanya, dan keindahan kota-kotanya. Tapi satu yang Inggris kurang populer itu adalah makanannya. Dan kalau lihat di internet, banyak yang bilang kalau makanan Inggris itu hambar, sad food, gak ada karakter, dan kurang worth it dibandingin makan dari negara-negara lain. Jadi di episode kali ini aku akan ajakin kalian untuk cobain makanan Inggris yang aku udah kurasi dari rating yang tinggi dan juga harus fully halal, sambil aku sedikit ceritain soal sejarah dari makanan itu. Jadi ikutin aku seharian makan makanan warlock Inggris. Guys, sekarang jam 11 pagi dan ini adalah jam-jam breakfastnya atau brunchnya orang sini. Destinasi pertama aku adalah aku mau makan English breakfast, guys. Ini benar-benar full English breakfast yang setelah aku pikir-pikir aku belum pernah nyoba di sini. Dan sebenarnya pas aku research, guys, lumayan susah buat nyari English breakfast yang kelihatan otentik tapi halal juga. Dan aku ketemu satu cafe ini di Whitechapel. Kalau kalian ingat, Whitechapel adalah daerah dengan mayoritas muslim paling banyak dan dia ratingnya tinggi banget. Jadi ini aku jalan ke sana sekitar 8 menit. Aku udah gak sabar sih guys untuk makan karena udah lapar banget. Jadi yuk kita lihat kira-kira sana udah ramai atau belum. Halo. Hai. Capek ah. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Hello. Can I get one beef sausage breakfast, please? And just one tap water, please. Thank you. Setelah 20 menit akhirnya aku masuk ke sini. Aku tetap nggak sabar nyobain makanannya, guys. Karena aku udah lihat di piring-piring orang itu kelihatan enak-enak banget. Yes, thank you so much. Thank you. A baby ketchup, please. Thank you. Guys, ini dia penampakan English breakfast, guys, yang ada di London, Inggris, dan ini fully halal. Kalau kalian lihat, satu piring ini lumayan gede, guys. Gedenya ya lumayan lah setangan aku. Dan isinya itu ada sosis, telur mata sapi 2, ada sourdough, hash brown, ini ada turkey bacon, tomat, mushroom, sama si beans ini. Guys, ini tuh versi halalnya. Yang biasa dimakan sama orang-orang Inggris itu si baconnya ini diganti pork bacon, bukan turkey bacon. Dan sosisnya pun juga dari pork, guys. Ini itu adalah makanan khas orang Inggris yang mana udah ada dari tahun berabad-abad lalu. Si English breakfast ini dulunya itu adalah makanan kerajaan, guys. Tapi saat industrialisasi Inggris katanya, makanan ini jadi makanan orang-orang Inggris pada umumnya. Jadi kenapa makanan ini dipilih? Karena di satu piring ini udah banyak banget proteinnya, kalorinya, dimana buat orang kerja ini benar-benar fulfilling banget, ngenyangin banget. Jadi inilah yang mereka biasa makan. Aku tuh udah nyobain dikit, tapi kayaknya agak kurang berasa. Jadi aku tambahin sedikit garam dan pepper. Tadi dari rumah, guys, aku udah berpikir, apa aku bawa sambal ya? Karena aku udah kebayang makanannya itu kayak enak, tapi kayaknya akan lebih enak kalau ada kayak saus sambal gitu. Tapi nggak bisa, aku mau keep this authentic biar aku nggak bias. Ini aku minta si saus tomat, tapi aku nggak tahu bakal pakai apa enggak. Kita cobain ya, guys. Pertama kita mulai dari si sosisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sosisnya kayak ngedaging banget. Rasanya itu benar-benar isinya daging semua. Kita makan mushroomnya. Jamurnya chewy, tapi rasanya jamur. Kayak tau gak sih, aku tuh kalau review makanan, aku bingung. Karena aku kayak orangnya nggak bisa berpura-pura ya, guys. Aku jujur dan kadang emang lidah aku itu adalah lidah Indo banget. Oke. Jadi kalau ngejelasin makanan Indo tuh aku bener-bener bisa kayak totalitas. Kalau makanan bule gini nih, karena emang sebenarnya nggak sesuai sama lidah aku, jadi aku agak bingung gitu. Karena kalau dibilang enak ya enak, tapi bukan yang kayak
wah gila enak banget nggak sih guys. Kita cobain, ini namanya adalah hash brown atau kentang yang ditumbuk gitu terus digoreng. Ini kita cobain ya, bismillah. Untuk ukuran hash brown oke. Dan yang aku tunggu-tunggu banget yaitu adalah si Turkish bacon ini atau bacon dari Turkey, karena biasanya kalau di Inggris begini guys, baconnya itu dari babi. Dan ini pertama kali seumur hidup aku cobain bacon dari Turkey. Jadi kita cobain teksturnya gimana dan rasanya gimana. Nih guys, cobain ya. Bismillah. Rasanya sih kayak apa ya guys? Kayak brisket slice aja sih, kayak brisket slice tapi tipis banget. Chewy, menurut aku lebih gurih daripada ayam karena banyak lemaknya juga. Ya lumayan enak dan kawin lah sama semua ini karena aku orangnya cocol banget ya guys. Aku mau coba cocolin ini ke sini. Bismillah. Ini guys adalah kacang, ada tomatnya juga, dan ini biasanya tuh adalah makanan kaleng kalau di sini. Tapi ini disajiin bareng si English breakfast. Rasanya kayak ada manis-manisnya, gurih juga. Nah, ini kalorinya mungkin sekitar 800 atau 900 kalori. Walaupun nggak makan nasi, orang sini tuh juga bisa kenyang dengan makanan kayak gini. Karena biasa makanan itu dimakan pas lagi brunch gitu, sekitar jam 11-12 kayak gini. Dan mereka akan lanjut makan malam, jadi nggak ada makan siang lagi. Jadi emang porsinya kayak sebombastis ini. Tapi ya guys, kalau aku makan kayak gini, itu bikin aku malah makin kangen sama Indonesia. Karena makan Indonesia tuh bener-bener kaya akan rasa. Aku kebayang-bayang sama menu-menu sarapan di Indonesia yang biasa aku makan. Aku selalu makan soto pagi-pagi. Aku selalu makan pecel Madiun. Terus aku juga suka banget sarapan lontong sayur atau soto Betawi atau ketoprak. Jadi jujur li, walaupun di depan mataku itu ada full English breakfast di restoran dengan rating yang tinggi, tapi otak dan hati dan perut aku nggak bisa bohong kalau aku lebih prefer makanan Indonesia. Yaudah guys, reviewnya itu dulu. Aku mau enjoy my English breakfast. Guys, kita udah makan full English breakfast yang halal. Itu tadi restoran literally penuh banget sama pelanggan yang kelihatannya muslim dan banyak yang berkerudung juga. Jadi itu satu opsi kali ya bagi orang-orang yang nge-search soal makanan brunch di Inggris yang udah fully halal, nggak cuma menu itu doang, tapi semua menu di restoran itu halal, itu bisa ke situ. Jadi aku pribadi, walaupun I'm not a big fan of si full English breakfast itu, tapi sebenarnya secara experience, ingredientnya, rasanya, semuanya itu kayak balance aja. Aku kayaknya nggak akan makan itu lagi dalam waktu dekat ya, karena aku bayangin aja udah kayak wah penuh banget. Tapi menurut aku buat yang belum pernah, it's a nice experience buat lebih ngerti juga sedikit sejarah soal kenapa sih orang Inggris itu memilih makanan-makanan itu. Sebelum lanjut guys, OOTD hari ini aku pakai baju yang super nyaman dan menurut aku kayak super on the go gitu, dengan tas. Ini tas literally kayak bisa digedein, dikecilin, isi kamera sama barang-barang yang aku beli.
Terus aku pakai celana yang super nyaman juga. Aku pakai kaos dan pakai jaket yang tipis guys. Jadi walaupun summer ini tetap ngerasa adem. Dan buat sepatunya aku pakai Samba karena aku tahu walaupun aku jalan nggak bakal yang kayak 20.000 langkah. Jadi masih oke. Jadi itu outfitnya guys. Ini adalah my favorite outfit of the year. Jadi siap-siap di konten-konten lain aku bakal outfit repeater memakai outfit yang sama because I really like it guys. Oh iya guys, aku sebentar lagi akan explore satu negara yang banyak banget kalian request di luar Inggris. Jadi please banget subscribe YouTube aku karena ternyata 90% dari kalian yang nonton itu belum subscribe. Jadi please banget guys, satu subscribe aja buat aku itu sangat berarti. BTW anyway busway guys, karena aku ada di Whitechapel, aku mau mampir sebentar untuk beli jilbab. Ini aku udah di depan yang namanya East London Mosque. Kalau kalian nonton video aku sebelumnya, aku udah sempet explore masjid ini. Ini adalah masjid terbesar di East London atau bahkan di London, Inggris. Dan pasar buat beli hijabnya itu ada di sana. Aku tinggal jalan dikit. Guys, ini lumayan mumpung ya karena aku lagi di luar dan karena lagi summer, aku ngerasa kerudung yang aku pakai itu guys dan yang aku beli itu mostly kayak panjang banget. Dimana jadinya panas dan kayak agak ngiket gitu di sini. Jadi aku pengen cari opsi kerudung instan yang ada di Whitechapel. Karena aku coba cek di online, di Amazon, di manapun deh, itu tuh kurang banget opsinya. Dan aku lagi nggak bisa just tip sama orang yang mau kesini karena aku nggak nemu sama sekali. Jadi opsinya aku mau lihat di Whitechapel Market depan station. Itu ada nggak yang jual instan sekali masuk gitu kan. Guys, buat bikin video ini aku tuh nyari ya, apa sih makanan yang dinobatkan sebagai makanan nasional Inggris oleh rakyat Inggrisnya sendiri. Dan what surprised me is yang dipilih menjadi makanan Inggris modern itu adalah chicken tikka masala. Dimana makanan itu tuh sangat identik menurut aku ya dengan makanan India ya, kayak butter chicken, chicken ruby dan lain-lain. Cuma ternyata chicken tikka masala itu dibuat resepnya itu di Inggris, namanya pun di Inggris. Yang bikin orang Inggris juga menobatkan itu sebagai makanan nasionalnya. Jadi orang bilang kalau kita ngelihat English breakfast atau Sunday roast itu adalah menggambarkan kuliner Inggris masa lampau, tapi kalau masa modern itu adalah si chicken tikka masala itu, karena itu dilihat sebagai dishes yang benar-benar kayak campuran antara berbagai macam culture, berbagai macam spices background gitu. Jadi interestingly itu yang dipilih guys. Guys, aku udah sampai Whitechapel, tapi market yang di tengah-tengah sini lagi nggak ada. Kayaknya karena hari Minggu deh guys, jadi tutup. Guys, saatnya kita pindah ke lokasi kedua, yang mana ternyata jaraknya lumayan guys. Kalau naik kereta itu butuh 40 menit, tapi ternyata kalau naik sepeda itu cuma butuh 20 menit. Jadi kayaknya aku mau coba naik sepeda. Ini bakal jadi kedua kalinya aku naik sepeda listrik di London, Inggris. Aku lagi cari di Maps guys sepedanya di mana. Dan kira-kira kita bisa nggak ya survive naik sepeda di tengah kota London selama 20 menit. Let's go. Aku melihat ada sepeda di sini. Jadi ini tuh adalah sepeda listrik yang konsepnya adalah kita download aplikasi dan bisa langsung pakai sepedanya. Cuma aku harus cek dulu guys, kira-kira sepedanya layak atau enggak untuk dipakai. Nih guys, aku mau scan dulu. Ada QR code di sana. Terus kita langsung bayar. Jadi disuruh tes dulu kira-kira sepedanya oke atau enggak. Jadi penggunaan sepeda ini tuh berdasarkan jam ya guys. Jadi kita nggak boleh buang-buang waktu. Aku akan coba taruh HP aku di sini. Aduh guys. Ini aku udah ada maps-nya. Kita akan naik sepeda. Terus aku akan coba taruh HP aku di tripod yang ada di sepeda ini. Semoga bisa nempel ya guys. Terus aku akan coba naik guys.
sepeda ini. Kita Jangan mas. Wah, lu bakal bintang. takut banget. Guys, aku udah di jalur sepeda. Dan ini lumayan nervous karena orang sini naik sepedanya kayak kenceng-kenceng parah. Tenang, aku harus menenangkan diri dulu. Takut. Kalau nggak tukang Deliveroo, ini pesepeda. Ini jalannya. Dan ini maps aku, guys. Oh, aku harus belok ke sana, guys. Aku harus belok ke sana. Deg-degan banget, sumpah. Aku harus belok ke sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dikasih jalan yang konsepnya tuh kayak batu-batu gini. Terus kayak bener-bener gerenjel. Aduh. Gila, jalannya gerenjel banget. Bener-bener bikin seluruh badan tuh gatel, guys. Guys, pusing parah. Karena dia tuh harus diparkir kayak nggak boleh menghalangi jalan gitu loh, guys. Guys, the moment of truth, aku naik sepeda dari Wacapo ke Angel ini totalnya 42 menit. Guys, sumpah nggak kerasa sama sekali. Walaupun tadi pas bagian gerenjal tuh lumayan bikin pegel ya. Tapi di luar daripada itu tuh rasanya kayak cuma 20 menit, tapi ternyata 42 menit, guys. Dan aku habis 15 pound untuk naik sepeda. Guys, bener ya, naik sepeda Inggris itu nggak harus mahal itu. Kalau kalian pertama kali pakai itu biasa banyak diskon. Dan kalau kalian membership per bulan itu juga bisa lebih murah. Ini karena tadi aku impulsif aja, akhirnya kena 15 pound, tapi harusnya bisa lebih murah daripada itu, guys. Dan kayaknya sekarang setelah 3 jam dari tadi makan pagi, aku udah siap deh, guys, untuk ke restoran yang kedua untuk makan makanan Inggris yang cuma ada di hari Minggu doang, guys. Aku udah gak sabar mau makan ini karena ini juga jadi salah satu bucket list aku. Dan aku pengen coba karena di restoran ini yang biasanya menu ini tuh nggak halal, tapi dibikin fully halal. Jadi yuk kita lihat kira-kira worth the hype atau enggak. Guys, wilayah Angel ini adalah satu wilayah di North London. North Londonnya masih mepet ke Central London sih, guys. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya untuk dijangkau. Tapi ini tuh wilayah nyaman banget karena banyak toko-toko, ada mall juga tadi. Terus apalagi kalau summer gini nih orang pada makan di luar. Jadi ini juga satu area yang mungkin nggak seturisti itu. Guys, aku udah sampai ke restoran kedua yang aku mau datengin, yaitu The Great Chase. Jadi restoran ini adalah restoran yang ngejual makanan yang Inggris banget, tapi premisnya adalah makanan ini fully halal. Jadi aku pertama kali ngelihat restoran ini dari konten TikTok sebenarnya, dimana ownernya dan chefnya itu bilang bahwa mereka proudly ngejual makanan halal. Ini adalah hal yang aku incer hari ini. Jadi di weekend aja mereka ngejual si Sunday roast ini. Ada beberapa macam, nanti kita tanya kira-kira yang recommended yang mana. Hello, can I have table for one please? Guys, alhamdulillah ternyata nggak antri. Aku udah lumayan deg-degan karena tadi pagi harus antri. Cuma udah penuh banget, guys. Ini kalau aku lihat ya, orang-orangnya juga kebanyakan orang Muslim. Guys, ini menu-menunya.
Jadi di restoran ini guys, aku mau makan yang namanya Sunday roast atau makanan khas Inggris yang biasa dimakan hari Minggu doang. Alasannya kenapa mereka makan ini hari Minggu, karena hari Minggu bagi orang Inggris itu adalah hari spesial guys. Jadi banyak banget toko di sini yang tutup cepet, terus keluarga pada ngumpul, dan kalau ngumpul mereka tuh pada makan ini. Aku mau coba yang nomor 1 namanya H beef roast gitu. Katanya nih most popular. Ya coba ya guys, kira-kira enak atau enggak. Hello, can I just order this? Sure, do you have any allergies? No. What is inside the roast? What is inside? Like, All trimmings then. oh, this one. Okay. Is this the most popular? Okay. Can I have sparkling water as well with ice, please? Large, small? Just the small one, please. Okay. Yes. All right. I think that's all for me. Thank you so much. One beef, one sparkling water. Yes, this one. Okay. So everything here is halal? How many have? Oh halal, okay, amazing. Ini aku lagi buka websitenya untuk baca kenapa mereka memilih untuk bikin restoran yang halal di tengah gempuran restoran-restoran yang gak halal di London, Inggris. Mereka bilang, kita sering ditanya, kenapa sih kita decide buat bikin restoran yang fully halal dan nggak jual alkohol sama sekali di barnya. Dan alasannya karena Islam adalah largest minority religion di Inggris dan mereka pengen bikin restorannya accessible untuk semua orang. Jadi dengan mereka bikin halal, ini restoran bisa lebih inklusif dan bisa dinikmatin sama semua orang tanpa terkecuali. Selain itu, mereka juga jelasin guys, sebenarnya halal itu apa? Karena banyak miskonsepsi yang ada di Inggris ini. Dan di sini, di website-nya guys, dijelasin bener-bener. Jadi kalau ada orang yang non-muslim atau muslim tapi belum begitu mengerti soal halal dan gak halal, itu bisa lebih mengerti dan lebih nge-value alasan mereka untuk bikin sesuatu yang fully halal. Can you explain a little bit what is inside? Sure. So, so that is dry aged beef, and then we got roasted potatoes. Then we got carrots, parsnips, and then spring greens, and these are all seasoned with honey and Cajoning Okay. seasoning. And then we got polenta stuffing, Yeah. and then we got traditional British roast Yorkshire pudding. Okay, what is in Yorkshire it's pudding? egg and flour. Okay. Egg flour, and it's basically like every British roast on a Sunday. It's a traditional Java Yorkshire pudding, and then we've got the beef dripping gravy as well. It's Okay. made with beef bones. That is amazing. Thank you so much. No worries. Appreciate it. Enjoy. Thank Thank you. Guys, aku udah jelasin sama manajernya. Aku tadi cerita kalau aku dari Indonesia dan ini pertama kali aku makan Sunday roll. Terus sama dia dibilang kayak the best way buat makan itu kayak gimana? aduh agak ketawa dikit. Jadi cara makannya adalah semuanya itu dipotong kecil-kecil terus dimakan bareng guys. Aku ngelihat ini excited banget karena walaupun ini nggak kayak makanan Indonesia, tapi aku ngelihat kayak potatonya tuh kayak crispy banget, dagingnya juga medium well, jadi kayak kelihatan masih seger banget. Terus gravy-nya aku bener-bener nggak sabar buat cobain. Jadi yuk kita cobain. Pertama kali pas aku dengar kata puding, aku kira tuh dessert guys. Tapi ternyata puding di sini itu berarti kayak side dish yang biasanya bahannya kayak mirip-mirip sama bahan roti. Jadi begini guys bentukan pudingnya kalau dipotong. Dan aku akan celupin ke si gravy-nya. Nih guys. Aku coba berusaha tumpuk semuanya. Ada daunnya juga. Aku nggak tahu sih ini kayak mungkin daun singkong gitu. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimakan bareng. Bener-bener kawin banget. Karena di satu gigitan guys, itu banyak banget tekstur. Ada tekstur fatty dan chewy-nya dari si daging. Ada si garing-garingnya dari roasted vegetables-nya. Terus si pudingnya ini tuh kayak kopong
Tapi ya oke, cukup menambah tekstur sih guys. Jadi enak. Ini adalah stuffing yang isinya kayak breadcrumbs dan lain-lain. Jadi ada dua komponen yang berhubungan sama tepung pertepungan ya guys, yaitu si stuffing ini kayak gini sama si pudingnya tadi. Kita cobain. Bismillah. Aku kurang terbiasa sama rasanya. Dari luar bentukannya kayak tempe guys, nih kayak tempe goreng, tapi ternyata dalamnya itu gurih. Tetap ada kerasa rasa tepungnya sih. Cuma aku nggak yang kayak suka banget. Menurut aku kayak oke aja. Guys, ini aku lagi ngebaca 5 makanan Inggris yang paling populer. Jadi yang paling populer pertama adalah Sunday roast ini atau roast chicken. Yang kedua itu fish and chips. Aku udah pernah makan di Borough Market. Terus yang ketiga adalah chicken tikka masala guys. Yang keempat adalah full English breakfast yang aku makan tadi pagi. Dan yang kelima adalah pie and mash. Jadi si pie and mash ini basically pie yang dalamnya ada dagingnya, terus dimakan sama mashed potato sama chickpeas gitu guys. Tadi aku tanya masnya itu dari Bangladesh, dan kalau dilihat orang-orang yang kerja di sini itu juga kebanyakan dari South Asia. Tadi aku tanya dessert yang paling enak di sini menurut dia adalah sticky toffee pudding. Itu yang aku pengen coba juga sih guys. Karena aku udah di sini, sekalian aja aku pesen di sini. Kita cobain ya guys. Ini adalah yang katanya dessert nomor 1 di London, Inggris. Guys, ini dia penampakan makanan Inggris terakhir yang aku makan hari ini. Ini bener-bener kayak penutupnya. Jadi ini tuh adalah sticky toffee pudding. Oke, emang namanya puding, tapi bukan puding yang kayak kita tahu di Indonesia. Di sini ada ice cream vanilla, terus ini dia si pudingnya. Jadi bahannya itu mostly dates atau kurma. Terus ada karamelnya, ada cinnamonnya. Pokoknya ini tuh makanan yang warm banget, yang hangat banget. Dan orang Inggris suka ini guys, karena di sini tuh dingin. Jadi mereka kalau makan ini tuh rasanya kayak lebih hangat lah di dalam gitu. Masih datang, dia bilang, enak kan pudingnya? Aku bilang nggak, iya jujur Li, enak banget. Aku bilang sama dia, tapi tuh nggak enak apa? Yang nggak enak harganya. Terus dia ketawa. Karena kalau boleh jujur, di menu aku udah lihat sih ada ini. Cuma pas aku lihat kayak 12 pound guys, which is 250.000 untuk sebuah dessert. Melihat keboncosan hari ini ya guys, dengan naik sepeda yang harganya 15 pound tadi, aku mikir 2-3 kali buat beli dessert ini kalau boleh jujur. Ya udah aku bilang, oke, hari ini adalah hari menjadi turis di London. Karena kalau aku balik ke Indonesia, mungkin aku nggak bisa makan makanan dessert kayak gini yang seotentik ini. Jadi kita enjoy aja. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, eksplorasi rasa aku hari ini ditutup sampai situ aja. Aku pagi ini udah makan full English breakfast. Aku udah nyobain Sunday roast juga. Dan tadi ditutup dengan dessert yang menurut aku gong of the gong, the highlight of today, yaitu si sticky toffee pudding. Dan aku kepikiran, apakah perlu aku jadiin series ini, series permanen untuk nyobain seharian makan makanan dari berbagai negara yang ada di sini. Mungkin next aku bisa makan Indonesia, aku bisa makan India, aku bisa makan Somalia, dan negara apapun yang ada di dunia. Karena emang di London ini guys, kaya itu pilihan kulinernya. Jadi kalau kalian suka dengan series ini, insya Allah kalian enjoy. Please banget komen kira-kira aku harus cobain makanan apa lagi seharian. Dan juga yang belum subscribe, please subscribe, like, and share konten ini biar aku terus semangat kasih kalian tontonan yang bermanfaat. Itu dulu guys dari aku. Again, thank you so much for watching and see you guys on the next video. Bye. Assalamualaikum.